Oke. Ya Allah, ayam ya Allah, ya apa sih? Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Nah, jadi pas banget setahun sebelumnya aku tuh sempat upload sebuah video yang judulnya cara jualan di Instagram. So basically di sana aku ngobrolin soal Instagram marketing buat pemula, tapi ilmu aku juga belum terlalu expert banget. Kalau misalnya kalian yang belum nonton video itu, kalian bisa tonton dulu videonya di link ini. Aku taruh di sebelah sini ya. Anyway, jadi di antara video aku yang lain, video itu tuh paling dapet banyak viewers, antusiasmenya tinggi banget ke video itu, sampai-sampai banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan mereka tuh nanyanya nggak cuman di situ doang ya, nggak cuman di YouTube, tapi juga sampai nyasar ke DM Instagram aku juga di @kekgenews. Karena aku nggak sanggup ngejawabin semuanya satu persatu sampai detik ini, akhirnya aku mikir, kenapa enggak aku ngejawabinnya lewat video ini gitu. Karena kegalauan kalian satu sama lain soal Instagram marketing itu 11-12 lah istilahnya gitu ya. Jadi ya udah, why not? Kenapa nggak aku jawab aja di sini? Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian terkait Instagram marketing, dan juga yang paling penting semoga bisa melengkapi video aku yang itu, karena aku bikinnya setahun yang lalu. Jadi mungkin belum terlalu lengkap, belum terlalu baru. Jadi semoga bisa dilengkapi dengan kalian nonton video ini. Semoga dapat inspirasi seperti biasa. So ya, stay tune. Set. Nah, ini aku udah kayak kumpulin 7 pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama adalah, mending kita dalam seminggu itu upload Instagram berapa kali dan kapan waktu terbaik untuk upload? Nah, ini gila, ini sering banget orang nanya, gak cuman di IG doang, tapi pas aku kayak ngajar-ngajar kelas online. Mungkin aku bisa bagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah masalah jumlah uploadnya, kuantitas. Pasti kalau misalnya kalian nanya aku ya, aku tetap prinsipnya quality over quantity ya. Jadi kualitas lebih penting daripada kuantitas. Karena memang ini juga sejalan sama kayak kemauannya algoritma sosial media. Itu intinya paling suka sama sebuah akun yang memang dia konsisten. Ketika kalian sanggupnya memang upload seminggu sekali, ya udah seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Jalanin terus mungkin selama beberapa bulan atau beberapa minggu. Kalau misalnya kalian udah sanggup nambah intensitas, baru kalian tambah. Ini juga akan bergantung ditentukan sama fitur Instagram apa yang sedang kita bicarakan ya. Karena fitur Instagram itu sekarang mainly ada 3 ya. Pertama ada Instagram Feed, yang feed yang diupload di yang kelihatan di profile kotak-kotak itu. Nah, Instagram Feed ini seberapa banyak kita sebaiknya upload itu udah aku jawab di penjelasan sebelumnya. Mungkin seminggu cukup lah, 2 kali atau sekali itu cukup kok, udahan. Habis itu kedua, fitur Instagram Story. Kalau misalnya kalian pengen keep in touch lebih dalam lagi sama followers kalian, pengen kayak aduh aku kangen sama followers aku, pengen nyapa, say hi tiap hari. Nah, kalian bisa pakai fitur Instagram Story nih. Nanti aku akan jelasin gimana Lokapoin juga bisa nambah followers dari 10k-an menjadi hampir 30k cuma dengan mengandalkan satu fitur ini. Ada juga sekarang ya Instagram Live yang sekarang lagi booming juga, karena sekarang kan lagi pandemi ya, kayak orang-orang pada bikin live IG masing-masing gitu. Ini juga seru banget dan mungkin seminggu 1 kali itu udah cukup kok, karena kalian butuh untuk collab sama orang, terus abis itu kalian butuh konten, butuh ngedraft juga. Mungkin eksekusinya akan lebih berat daripada fitur-fitur yang lain. Sejujurnya aku belum pernah bikin sih Instagram Live. Kalau misalnya kalian pengen aku bikin Instagram Live, kasih tahu aja di bawah, oke? Selain itu tadi ada pertanyaan juga, kapan waktu yang paling pas untuk upload? Ini sebenarnya tergantung sama audiens kalian. Kan kalian disuguhin analytics tuh. Kalian bisa tahu tuh followers kalian itu biasanya mantengin Instagram tuh hari apa, jam berapa, dan lain-lain. Itu kalian bisa dapat di situ, bisa kalian sesuaikan dengan itu aja. Tapi kalau misalnya kalian kayak masih buta aja gitu, aku punya sedikit hasil riset. Jadi ini hasil riset orang lain sebenarnya, nanti aku akan mungkin cantumin di description box di bawah. Katanya sih lebih baik kita tuh upload di saat-saat yang orang tuh mungkin lagi slow gitu ya. Karena sosial media biasanya dijadiin media buat menghibur diri. Jadi pasti istirahat dong. Dan waktunya istirahat orang tuh kan biasanya pertama makan siang. Jadi mungkin jam 11 sampai jam 1 siang tuh adalah jam-jam prime juga untuk upload. Terus habis itu diteruskan dengan jam pulang kerja. Jam pulang kerja tuh kayak jam 5 ke atas, atau kalau orang udah bener-bener settle down di kosan atau di rumah, biasanya di atas jam 7-8 malam.
itu adalah saat yang bagus juga untuk berinteraksi sama audiens. Silahkan dimanfaatkan aja, kembali lagi ke kalian semua. Pokoknya yang penting konsisten aja, satu itu konsistensi. Apa ya guys? Karena nggak puasa. Oke, pertanyaan kedua. Ini penting loh. Kalau misalnya kita kehabisan ide konten nih kak, kira-kira kita nyarinya lagi kayak gimana caranya ya? Abis itu gimana caranya kita bisa lebih konsisten lagi buat upload? Oke, sampai gini, aku ada beberapa tips dari diriku sendiri yang udah aku jalanin, gimana caranya tetap bisa mendapatkan inspirasi untuk bikin konten di sosmed, masuk di YouTube ini ya. Pertama, coba teman-teman brainstorming idea konten itu lewat platform-platform marketing yang lain. Contohnya gimana? Misalnya gini, teman-teman kan kayak suka mantengin sosmed yang lain kan, pasti nggak cuma IG doang kan. Ada Twitter misalnya, TikTok, ada YouTube. Coba kalian cari di situ konten-konten yang lagi trending atau yang lagi mau trending itu konten-konten seperti apa. Habis itu kalian coba kemas ulang dan kalian sajikan di Instagram. Itu udah paling enak. Kalau misalnya kalian kayak takut kelupaan, mungkin jadwal upload kalian masih minggu depan, terus kalian udah nemu kontennya sekarang banget nih, biar kalian gak kelupaan, mending jangan lupa kalian kayak save gitu loh. Tiap konten yang kalian temukan menurut kalian interesting, kalian save aja di IG kalian, atau kalian juga bisa capturein, kirim ke tim kalian. Jadi bisa saling mengingatkan, bisa dijadiin barang brainstorming juga sama tim. Aku juga melakukan ini gitu loh akhir-akhir ini. Jadi konten-konten yang lagi mau viral nih atau lagi rame banget di Twitter, isu-isu misalnya soal kemarin Indira Kalista atau soal yang menikah muda itu, aku coba kemas di Instastory dengan teknik amati tiru modifikasi. Aku sampein apa yang aku pengen sampein gitu. Isunya nemu idenya aku nemunya itu sebenarnya di Twitter sama gabungan sama di YouTube juga. Jadi caranya seperti itu, simple kan. Kalau misalnya kalian pengen lebih advance lagi nih, biasanya orang-orang tuh kok content creator yang udah gede-gede, aku denger mereka itu juga sampai riset di trendingnya luar negeri. Misalnya trendingnya US, trendingnya Singapura, mereka tuh lagi ngobrolin apa yang lagi rame. Mungkin ada ide-ide baru juga di situ, kita bawa, kita impor ke Indonesia. Nah itu bisa juga seperti itu. Banyak ya, sebenarnya banyak cara. Kalau misalnya kalian tetap berusaha dan bergerak, pasti ada cara guys. Urusan kalian mood apa enggak untuk ngupload, gimana cara menjaga konsistensi biar tetap upload dan lain-lain, kalian bisa manfaatin yang namanya konten kalender teman-teman. Nah konten kalender ini aku udah sempat bahas juga di video aku yang ini. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Aku paling suka rasa ayam bumbu guys, daripada yang coklat, tapi banggang. Lebih enak, mantap. Aduh, ini pertanyaan ketiga, padahal udah aku bahas di video yang Instagram marketing itu. Cuman masih sering banyak orang yang nanya, coba kak, rekomendasikan aplikasi yang berguna buat manage IG. Oke. Pertama dari planning, aku selalu bilang aku tuh selalu pakai Anam untuk ngelakuin preview postingan. Editing buat foto bisa pakai Adobe Lightroom atau bisa pakai Adobe Photoshop kalau pengen lebih expert. Kalau edit Instastory, aku biasanya pakai Unfold. Kalau edit video, kalau aku sih biasanya pakai Adobe Premiere ya, sama kayak ngedit video YouTube kayak gini. Cuman kalau kalian pengen yang semuanya di HP, bisa pakai InShot, bisa pakai KineMaster. Wah banyak banget sih sekarang. Kalian tinggal explore aja, banyak banget yang baru juga. Oke, ini banyak juga nih. Oke, ini juga banyak yang nanya, kak, gimana sih cara nambah followers? Mungkin aku akan share aja pengalaman aku dan pengalaman aku di Lokapoin. By the way, kalau misalnya kalian lihat di video aku yang itu, yang jualan di Instagram, aku kan pakai contohnya tuh Instagram Lokapoin ya. Followers aku nggak nyampe 8.000 waktu itu, tapi kalau kalian cek sekarang, followers kita udah di 30 ribuan. Itu gimana caranya dalam setahun meningkatkan segitu? Pertama, pakai trik follow account. Ini kayak pro kontra sih, katanya nggak terlalu recommended juga. Cuman aku dulu sih masih ngelakuin ini secara sangat konsisten dan berdeterminasi tinggi.
seperti apa sih follow-follow akun. Jadi gini, simple. Langkah pertama, kalian cari kompetitor kalian tuh siapa, atau Instagram yang kira-kira kalian aspire to be, pengen jadi kayak gitu. Abis itu kalian cek nih followersnya, kalian buka listnya. Oke, ada sekian banyak akun. Nah, akun-akun itu kalian coba follow-followin, cetek satu-satu. Jadi ketika kita nge-follow nih, apa yang terjadi? Jadi gini, misalnya nih aku orang yang kalian follow ya, terus habis itu aku lihat HP. Oh, Lokapoin is following you. Aku kan jadi kayak, oh apa nih Lokapoin, siapa yang nge-follow aku. Abis itu kalian klik, dan abis itu kita akan ngeliat profile dia, apakah memang wah kebetulan banget nih, emang aku suka di traveling, jadi kalian akan follow back. Jadi goalsnya di trik ini adalah kita pengen orang itu notice bahwa ada kita di dunia ini ya. Cuman ya ini sekali lagi tergantung konten yang kita tampilin nih di akun IG kita. Misalnya kontennya kosongan juga orang nggak akan mau nge-follow back, ya nggak sih? Kayak balikin aja ke diri kalian sendiri, mau apa enggak. That's why ini nyambung ke pertanyaan yang sering juga ditanyain, mending mana duluan sih kak, nyari followers dulu atau mending kita nyari konten yang bagus dulu? Nah, jawaban aku adalah jalanin dua-duanya secara paralel. Jadi ketika kita udah nyiapin konten yang bagus, ketika orang nge-visit kita, dia mau follow back karena ya emang konten kita terlihat terpercaya. Atau sebaliknya gitu loh, kalau misalnya kita punya followers, kita kan dapetin feedback yang banyak tuh buat ngembangin konten kita. Jadi lebih bagus juga untuk development kedua-duanya. Abis itu trik kedua yang aku pakai adalah coba bikin sesuatu konten yang shareable. Ini akan ampuh banget buat kita bisa nge-reach wider audience dan berpotensi untuk ngedapetin followers juga. Kalau di Lokapoin aku kasih contoh, jadi pas tahun kemarin Desember kita tuh bikin campaign 12-12. Nah di campaign 12-12 ini nih aku bikin kayak template Instastory, destinasi bingo judulnya. Di sini aku coba kayak mengeksploitasi keinginan orang untuk pamer aja sebenarnya. Dan aku kasih satu statement di bawah, tag @Lokapoin dan menangkan kesempatan untuk dapetin merchandise special dari kami. Padahal kayak waktu itu merchandise-nya cuma 12 jaket official Lokapoin doang. Tapi resultnya gila-gilaan banget. Waktu itu tuh kita sampai dapetin visitor sampai 300 ribuan akun. Wah itu gila banget sih. Dari yang awalnya kita kayak sekitar 12k akhir Desember itu, akhirnya kayak naik dalam 7 harian menjadi hampir 30 ribu. Jadi aku ngedapetin wah growth yang sangat tinggi banget ya. Lanjut. Masih ada. Ini sering banget ditanyain, tapi aku bingung kenapa kalian kayak masih bingung gitu loh. Gimana sih kak cara ngubah dari personal account ke business account? Ini aku bingung gitu loh. But anyway, karena kalian nanyain ya udah aku kasih aja tutorialnya kayak gini sebenarnya guys, gampang. Nah, di sini aku udah siapin akun dummy. Kalian tinggal login akun masing-masing aja dan pilih menu setting. Ketika di setting, tinggal pilih menu account. Di account kalian pilih menu yang paling bawah, ada switch to professional account. Pilih aja mau creator account atau business account, terserah kalian. Di sini aku pakai business account ya. Tinggal skip aja tutorialnya. Habis itu jangan lupa dipilih kategori bisnis kalian, mau pakai personal blog atau yang lain-lain. Kalau udah gitu ya udah, ini tinggal diisi aja data diri yang utamanya, di next. Kalau mau connect ke Facebook monggo, kalau mau di skip juga bisa. Udah tinggal dilengkapin aja data-datanya sih sebenarnya, dan voila, udah beres deh. Nah sebenarnya kenapa sih aku kayak nganjurin banget kalian migrasi dari personal account ke business account? Pertama itu ya karena dengan business account saja kita bisa mendapatkan insight data penting gitu loh. Kalau misalnya personal account nggak akan dapet yang kayak gini. Dan kedua alasannya adalah dengan merubah ke business account kita tuh bisa nge-ads juga. Jadi kalau misalnya nantinya nih di masa depan kita punya budget lebih, terus kita pengen bikin iklan, kalian hanya bisa kalau misalnya kalian udah migrasi akun. Oke, karena ini mulai hujan, aku akan agak lebih cepat. Jadi yang selanjutnya adalah masalah teknis top up saldo. Aku nggak tahu kenapa ya, ini banyak banget. Cara top up saldo tuh aku udah jelasin, cuman aku ulangin aja. Ada caranya seperti ini. Nah, di laman utama pengelola iklan, teman-teman pilih tagihan, abis itu klik pengaturan pembayaran. Nah, klik tambah uang. Nah, abis itu pilih nih metode pembayaran apa yang pengen teman-teman pakai untuk ngisi saldo ads.
Di next aja dan isi nominalnya pengen berapa. Abis itu tinggal dilanjutkan aja terus, klik tombol next sampai kita dapetin virtual account-nya dan tinggal ikutin petunjuk untuk pembayarannya. Mungkin kalian yang bermasalah itu kebanyakan adalah karena kalian itu pakai akun iklannya itu akun iklan bisnis. Nah, kalau misalnya kalian pakai akun Facebook pribadi, terus habis itu bikin iklannya pakai akun iklan pribadi yang kayak aku lakuin, kalian bisa dapetin option ATM transfer kalau misalnya kalian pengen ngisi saldo. Nah, kalau misalnya enggak, kalian tuh hanya dikasih option buat pakai credit card doang. Mungkin itu sih selama ini masalah kalian, coba dicek aja masing-masing ya. Oke, pertanyaan yang terakhir atau yang ketujuh adalah, sebelum ini hujannya semakin deras guys. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari kalian aja. Di video ini silahkan kalian drop your question. Mungkin ada yang belum ke cover di sini jawabannya, kalian kasih tahu aku aja di kolom komen di bawah. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan aku usahain untuk jawab, apalagi mungkin likes-likesnya yang paling banyak. Walaupun mungkin sebenarnya guys kayak ilmu per Instagraman aku juga masih super basic banget, belum yang kayak wow banget. Tapi semoga kalian bisa enjoy the video dan kalian bisa dapetin sesuatu dari video ini. Tag Instagram aku juga kalau misalnya kalian habis nonton video ini terus kalian mau kasih testimoni tentang video ini atau video-video aku yang lain, boleh banget biar aku tahu gitu loh sebenarnya video aku ini ada yang nonton apa enggak. Makin gemuk gak sih karantina? Oh my god. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.